Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul melakukan pertemuan P2 kedua selanjutnya. Salawat dengan salam kita haturkan ke Nabi besar kita, Nabi junjungan kita Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu masih tetap berkumpul, masih tetap sehat, masih tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu KPM telah bersedia hadir pada sesi kali ini. Semoga pertemuan kali ini akan membawa kebaikan, manfaat, serta keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi ini masih dalam modul perlindungan anak. Kita masuk ke sesi 12. Sesi 12 ini berkaitan tentang penelantaran anak dan eksploitasi terhadap anak. Yang pertama kita bahas dulu tentang penelantaran. Kita sering mendengar ditelantarkan. Nah, di sini kita akan belajar tentang anak. Apa itu anak? Anak adalah semua anak di bawah umur 18 tahun, termasuk di dalam kandungan. Itu disebut anak. Jadi semua anak yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk di dalam kandungan, itu disebut anak. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian penelantaran terhadap anak. Penelantaran itu apa? Penelantaran itu adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, baik fisik, psikis, rohani, dan maupun sosial. Jadi seluruh yang tidak terpenuhi, baik anak dari apapun itu, di situ disebut dengan penelantaran. Anak terlantar bisa mengakibatkan anak itu banyak bermacam-macam akibatnya. Di sini akan kita pelajari tentang itu. Yang pertama, contoh-contoh penelantaran ibu-ibu. Jangan sampai ibu-ibu KPM menelantarkan anaknya demi pekerjaan yang lain. Yang pertama kita bahas dulu, tidak memberikan makanan yang baik, tidak memberikan makanan yang bergizi, tidak memberikan makanan yang aman, yang berprotein. Karena bantuan PKH merupakan bantuan untuk komponen anak. Apapun itu anak balita, anak sekolah, jadi dia harus diberikan asupan yang bergizi. Baik makan, minum, susu, dan lain sebagainya. Yaitu terus selanjutnya kita tidak diberikannya tempat tinggal, pakaian yang layak. Jadi anak-anak, ibu-ibu pada saat pencairan bantuan PKH harus dipenuhi. Baik yang di sekolah, bajunya tidak rapi, sepatunya kurang bagus, harus dibelikan, harus digantikan dengan yang lebih baik. Itu fungsi bantuan PKH-nya. Terus tidak diberikan waktu dan kesempatan bermain. Terus selanjutnya lagi yaitu penelantaran terhadap anak, yaitu tidak mengizinkan anak untuk sekolah. Ini merupakan sebuah hal yang fatal. Mengapa? Bantuan kita ini adalah bantuan untuk bertujuan mempunyai komponen pendidikan. Jadi apabila ibu-ibu ketahuan untuk tidak mengizinkan anak di sekolah, maka itu sesuatu yang sangat hal yang fatal. Terus contoh yang lainnya yaitu tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Anak usia dini 6 tahun ke bawah atau 5 tahun ke bawah itu harus diberikan imunisasi yang kita sebut imunisasi balita, baik dari dia berapa bulan itu harus diberikan imunisasi. Terus yang selanjutnya tidak dibawa berobat ke puskesmas. Apabila anak ibu-ibu sekalian sakit di rumah, harus dibawakan ke bidan desa terlebih dahulu. Apabila terjadi sesuatu yang tidak kita diinginkan, maka dia harus dinaikkan ke paskes tingkat 1 yang terdapat di kartu KIS ibu-ibu sekalian. Lihat paskes tingkat 1-nya berada di mana.
Apabila paskes kita berada di puskesmas Kemang, maka harus berobat ke sana dahulu, baru dinaikkan ke paskes tingkat 2 dan paskes tingkat 3. Apalagi tidak mendukung pendidikan anak, baik berupa pakaiannya, kebutuhan pendidikannya, dan lain sebagainya, dan tidak mendengar pendapat anak. Anak harus diberikan sesuatu hak berpendapat. Anak harus diberikan suatu hak bertanya. Apabila dia bertanya, kita harus wajib menjawabnya. Sampai di situ masih ada banyak yang lain harus dilakukan. Nah, apa sih akibatnya apabila ibu-ibu sekalian menelantarkan anaknya? Ada sebab, pasti ada akibat. Nah, di sini ada akibat dari penelantaran terhadap anak. Anak ibu akan putus sekolah. Karena mengapa? Dia akan lebih merasa minder dalam pergaulannya. Maka daripada itu, anak ibu akan merasa ingin berhenti sekolahnya, ingin putus sekolah. Terus kurang gizi. Di sini ada penelantaran tidak memberikan makanan yang sehat, yang aman dan bergizi. Nah, apabila ibu menelantarkan anaknya, maka akibatnya yaitu anak kurang gizi. Di mana modul sebelumnya, di modul kesehatan, apabila anak ibu sering sakit, maka protein dan gizinya akan lebih banyak berperang melawan penyakit tersebut. Maka anak ibu akan tumbuh kembangnya kurang baik, kurang tinggi, kurang pintar, dan kurang cerdas. Maka dari itu, berikan makanan yang bergizi. Terus celaka, luka, sakit, dan lain sebagainya itu adalah akibat penelantaran apabila ibu-ibu sekalian tidak mengurusi anaknya dengan baik. Ada lagi yaitu selanjutnya susah bergaul. Nah, maksudnya susah bergaul adalah susah bersosialisasi terhadap teman-temannya. Karena ibu tidak memperhatikannya, tidak memperlakukannya dengan baik, baik dengan perlakuan yang adil, tidak mendengarkan pendapatnya, tidak memenuhi kebutuhannya, baik baju, celana, dan uang lain selainnya, maka harus dipenuhi. Selanjutnya lagi, anak akan mengalami masalah dalam penyelesaian diri pada masa yang akan datang. Ya, maksudnya setiap anak pasti akan mempunyai cita-cita yang ke depan. Apabila anak sering ditakut-takuti, anak sering-sering dimarahi, maka daripada itu anak akan tidak berpikir lebih logis. Dia akan lebih mencari sebuah tantangan mengapa itu tidak boleh dilakukan. Maka daripada itu, maka ibu-ibu harus memperhatikannya, jangan sampai anak-anaknya ditelantarkan. Ada caranya. Ada beberapa cara untuk mencegah penelantaran anak, yaitu memenuhi kebutuhan dasar anak. Apa saja kebutuhan dasarnya? Yaitu yang pertama yaitu kasih sayang, terus sandang, pangan, dan papan, termasuklah baju, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Anak-anak sangat ingin disayang, sangat ingin dikasihi, maka berikan waktu yang banyak. Kita sisihkan waktu selagi kita tidak bekerja untuk mengurusi anak. Seperti itu. Terus mendidik anak tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Anak harus diberi pengertian mengapa ini tidak boleh, mengapa itu boleh. Kalau kita tidak beri pengertian, maka dia akan berpikir sendiri mengapa ini tidak boleh. Dia akan mencoba mencari pengetahuan di luar mengapa ini tidak boleh. Kita jadi sebisa kita memberikan pencerahan, memberikan jawaban apa yang tidak boleh ia kerjakan, dan memberikan konsekuensi bagaimana ke depannya, dan memberikan tanggung jawab dan hukuman yang tidak terlalu berat agar dia mengetahui mengapa ini tidak boleh. Terus memperhatikan pergaulan anak. Anak yang kecil sampai 18 tahun harus kita perhatikan pergaulannya. Dia bermain dengan siapa, dia bekerja dengan siapa, dia belajar dengan siapa, dan dia berteman dengan siapa. Maka kita harus ketahui dengan baik. Sampai di situ kita akan belajar tentang eksploitasi. Ada pertanyaan tentang penelantaran ibu-ibu? Ibu Linda, coba ada yang ditanyakan?
Sering tidak Bu menelantarkan terhadap anaknya? Tidak pernah ya, alhamdulillah tidak pernah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang eksploitasi. Eksploitasi pernah dengar ibu-ibu? Tidak pernah dengar? Nah, eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan baik imateri maupun imateri. Jadi saya ulangi, eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan baik dari segi materi ataupun imateri. Nah, contoh-contoh eksploitasi yaitu manfaatan anak baik tenaga, pemanfaatan tubuh, pemanfaatan kepolosan dan lain sebagainya. Nah, ada unsur-unsur dalam eksploitasi dan keuntungannya. Ada dua keuntungan, dari materi dan imateri. Keuntungan materi adalah keuntungan untuk memperoleh keuangan, memperoleh uang, memperoleh keuntungan dari apapun yang dia kerjakan. Contohnya apa? Dia anak disuruh mengemis, anak disuruh bekerja, anak disuruh bekerja lebih dari 3 jam dan terus menerus. Jadi ibu-ibu bisa memerintahkan anaknya untuk beberes rumah, tapi jangan sampai diproses dengan sangat banyak. Jadi tidak boleh sampai 3 jam lebih dan tiap hari terus menerus seperti itu. Ada lagi namanya keuntungan imateri. Nah, keuntungan imateri ini adalah keuntungan untuk memperoleh kedudukan atau memperoleh kepercayaan orang lain. Misalnya si anak ibu Rati ini punya anak gadis. Nah, anak gadis ini sebelum 18 tahun sudah ingin dinikahkan dengan si A. Nah, si A ini punya perusahaan. Jadi ia ingin anaknya bisa bekerja di situ. Jadi itu disebut keuntungan materi. Jadi bisa berguna untuk menaikkan jabatannya. Itu disebut keuntungan dari materi. Nah, apa akibatnya apabila kita mengeksploitasi anak? Yang pertama, anak akan bisa jadi putus sekolah. Sama halnya dengan penelantaran, anak akan tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Anak tidak akan bisa belajar dengan baik akibat kita mengeksploitasinya. Karena mengapa? Dia akan tenaga yang berkurang, pikirannya kemana-mana lain, tidak fokus dalam pembelajaran. Terus, selanjutnya adalah anak bisa tumbuh kembangnya bisa terganggu, baik fisik ataupun mental. Anak akan menjadi anak penakut, bisa menjadi khawatir yang berlebihan, dan bisa menjadi penyakit-penyakit yang membuat dia tidak percaya diri. Nah, apalagi akibatnya, yaitu kehilangan percaya diri. Anak-anak yang tidak mempunyai mental yang baik, dia akan minder, dia tidak akan percaya diri dengan apa yang dia bisa lakukan. Padahal kita ketahui setiap anak mempunyai bakat, setiap anak mempunyai minat terhadap apa yang ia lakukan. Terus lagi anak akan stres atau tertekan. Apabila anak kita suruh bekerja dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, anak akan merasa tertekan. Dia akan merasa takut terhadap orang tuanya. Maka dari situ anak akan merasa tertekan. Nah, terakhir, cara eksploitasi mencegahnya. Kalau ada cara unsur eksploitasi, sekarang ada cara mencegah eksploitasi, yaitu mengupayakan agar anak tetap sekolah, bujuk anaknya tetap sekolah, rayu agar anaknya tetap ingin belajar, bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya dan lain sebagainya. Terus jangan atau tidak boleh menyuruh anak bekerja sedemikian agar tidak mengganggu kegiatan bermain. Usahakan ada waktu anak bermain, ada waktu belajar. Jangan sampai anak bekerja sehingga menyita waktunya untuk bermain ataupun belajar. Terus melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal, ini untuk eksploitasi seks ya. Terus tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain, tidak membiarkan anak bermain dengan
HP yang berlebihan, luangkanlah waktu untuk bercengkrama terhadap orang lain, kenali teman-teman mereka. Jadilah itulah yang dapat kita ketahui tentang eksploitasi anak. Kita ulangi lagi, eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materi maupun imateri. Paham sampai di sini Ibu-Bu? Alhamdulillah paham. Jangan sampai di sesi ini sudah kita pelajari tentang penelantaran anak dan eksploitasi anak, sudah ada ilmu masing-masing. Jangan sampai ibu-ibu menelantarkan dan mengeksploitasi anaknya. Paham ya? Alhamdulillah. Masih ada satu modul lagi ke depannya. Nanti kita akan belajar lagi di dalam sesi yang lain. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.